Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-manni bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid din man latafa bihi wa ikhtarahu minal 'ibadi. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزيده فضلا وشرفا لديه وبعد. الحمد لله في هذا الصباح المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di pagi yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. Linastamirra dirasatana wa ta'allumana bil kitab durusil lughatil arabiyyati li ghairin natiqina biha. Untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab durusul lughah al arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Sabah al-khair. Sabah an-nur. Masih ingat ini, Bu ya? Sabah al-khair jawabnya. Sabah an-nur. Baik, as'alukunna, saya tanya ibu-ibu sekalian, aina wasalna fi liqa'ina al-madhi? Di pertemuan yang lalu, aina wasalna? Kita sampai di mana? Masih ingat? Sampai pelajaran ke-8 ya, Tad. Na'am, wasalna ila darsi tsamin. Kita sampai pelajaran ke-8, ats-tsamin. Baik. Masih ingat ibu-ibu sekalian? Mada darasna? Mada takallamna fi darsi tsamin? Apa yang kita bahas? Apa yang kita bicarakan di pelajaran ke-8 kemarin? Tentang isim isyarah ma'rifah. Al-isyarah ilal ma'rifah. Kalau isim isyarahnya pasti ma'rifah, semua isim isyarah ma'rifah. Tapi maksudnya adalah al-isyarah ila al-ma'rifah. Jadi menunjuk isim ma'rifah, gitu ya? Maksudnya seperti itu. Jadi isim isyarah, setelah isim isyarah ini yang ditunjuk isim ma'rifah yang diawali al. Itu maksudnya bagaimana Om kemarin? Maksudnya al-isyarah ilal ma'rifah bagaimana kemarin? Al-isyarah ilal mu'arrafi bi al, ini istilahnya kemarin. Jadi menunjuk kata ma'rifah, menunjuk isim ma'rifah yang diawali al. Itu maksudnya kemarin bagaimana? Masih ingat? Kedudukan isim ma'rifah yang diawali al setelah isim isyarah itu kedudukannya sebagai apa, Ibu? Sebagai khobar. Sebagai coba masih ada yang talk. Kemarin contohnya misalkan al-baitu kabirun, kita tambah hadza di depannya jadi hadzal baitu kabirun. Ya kan Ibu ya? Iya. Hadzal baitu kabirun. Ini contoh kemarin. Coba saya rubah contohnya menjadi hadzal ustadzu jadidun atau hadzal mudarrisu jadidun. Ma makna hadzal mudarrisu jadidun? Ini adalah ini pengajar baru. pengajar baru. Gitu kan Ibu ya? Hadzal mudarrisu jadidun. Atau pengajar ini baru gitu ya. Pengajar ini baru. Baik. Kalau hadza mudarrisun jadidun, ini adalah pengajar baru. Tapi kalau hadzal mudarrisu jadidun, pengajar ini baru. Baik. Hadza pada susunan kalimat tadi. Hadzal mudarrisu jadidun. Hadza kedudukannya sebagai apa, Ibu? Mubtada.
Hada sebagai mubtada. Kalau ism isyarah, kata tunjuk di depan, itu bisa dipastikan itu mubtada, gitu ya, Bu ya? Iya. Iya. Mubtada. Kemudian al-mudarrisu, kedudukannya sebagai apa? Badal. Badal. Badal atau khobar? Badal. Badal. Khobar atau badal? Badal. Badal. Ada yang menjawab badal? Badal. Badal. Ada yang menjawab khobar? Nanti kayaknya ada ya. Baik. Hadzal mudarrisu jadidun. Hadza mubtada dalam keadaan rafa. Kemudian al mudarrisu ini kedudukannya sebagai badal, gitu ya, Bu ya. Yang dimaksud badal itu apa? Penjelas. Penjelas. Penjelas apa? Penjelas dari apa yang dimaksud. Jelas dari apa yang dimaksud Isim isim sebelumnya. sebelumnya. Betul sekali. Kalau secara harfiah, secara letterlek, badal itu memang kalau kita terjemahkan artinya pengganti. Tapi maksudnya di sini tidak menggantikan, tapi memperjelas. Ya kan Ibu ya? Menjelaskan makna, menjelaskan apa yang dimaksud oleh isim sebelumnya. Isim sebelumnya ini belum terlalu jelas. Misalkan hadza. Orang kalau dikatakan hadza, kalau tidak melihat secara langsung, kan bingung apa yang dimaksud hadza. Ya kan Ibu ya? Iya. Maka di sana diperjelas dengan badal. Hadzal mudarrisu jadidun baru kedudukannya sebagai Khobar. khobar. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau tanpa badal kalimat itu sudah sempurna. Hadza jadidun. Ini baru gitu kan. Tapi ini apa? Ya kan Ibu ya? Iya. Diperjelas yang dimaksud ini adalah al mudarrisu. Hadzal mudarrisu jadidun. Jadi mudahnya ciri-cirinya kalau kita di sini konteksnya kan setelah isim isyarah kan Ibu ya? Iya. Jadi kalau setelah isim isyarah ada isim ma'rifah diawali al, maka itu badal, bukan khobar. Itu ya, Ibu ya? Seperti ya, hadzal baitu kabirun. Bingung tidak maksud saya, Ibu? Kalau ada isim ma'rifah diawali al, letaknya setelah isim isyarah, maka itu apa Ibu? Badal. Badal. Seperti di sini hadzal baitu kabirun. Al baitu ini ma'rifah kan Ibu ya? Ma'rifah karena diawali al. Kalau ada isim ma'rifah diawali al, letaknya setelah isim isyarah, maka isim ma'rifah ini kedudukannya sebagai badal. Gitu Ibu ya? Wadih? Wadih. Alhamdulillah kabirun baru sebagai khobar. Karena khobar kalau satu kata saja harus nakiroh, ya kan Ibu ya? Iya. Baik, ada pertanyaan, hal min soal, fi soal an hadzal mabahats. Ada pertanyaan tentang pembahasan ini, Ibu? Afi? La yujad? Ada orang? Ada yang kurang jelas atau masih bingung? Insya Allah jelas, Ustaz. Insya Allah jelas. Ini satu orang yang bilang insya Allah jelas. Yang lain gimana? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Insya Allah apa Om? Insya Allah jelas. Insya Allah jelas Om ya. Baik, fatahallahu alaikum jami'an. Berikutnya kemarin kita membahas tentang ism maksur. Alismul maksur. Apa yang dimaksud alismul maksur? Masih ingat Ibu? Apa yang dimaksud alismul maksur? Kita sebelum melanjutkan kita murojaah sebentar. Alif. Ism yang diakhiri huruf alif. Ahsantun. Ism yang diakhiri huruf alif. Alif itu kan ada dua macam. Alif yang mana? Alif itu ada alif mamdudah yang bentuknya berdiri. Ada alif maqsurah yang bentuknya seperti iya tapi tanpa titik. Alif itu ada dua macam. Kalau tadi dikatakan kalau tadi dikatakan ism maksur adalah ism yang diakhiri alif. Ini diakhiri alif mamdudah atau diakhiri alif maqsurah maksudnya? Boleh dua-duanya. Dua-duanya. Yang penting diakhiri alif, gitu ya Bu ya? Iya. Setiap ism yang diakhiri alif, alif apapun, baik alif mamdudah atau alif maqsurah. Alif maqsurah kemarin contohnya al-mustashfa, itu akhirannya itu huruf alif. Alif,
maksurah. Bentuknya seperti ya tapi tanpa titik. Gitu ya. Atau kemarin alif mamdudah. Diakhiri alif mamdudah. Contohnya Amerika. Amerika itu diakhiri alif mamdudah. Ya kan Ibu ya? Iya. Setiap isim yang diakhiri alif, baik itu alif maksurah maupun alif mamdudah disebut isim maksur. Lalu ketentuannya apa? Memangnya kenapa isim maksur itu kenapa Ibu? Tidak bisa diharokati. Naam, karena huruf terakhirnya huruf alif, ya kan Ibu ya? Karena huruf terakhirnya adalah huruf alif, alif itu tidak bisa diharokati. Ya kan Ibu ya? Alif kan tidak bisa diharokati, dia hanya sebagai tanda baca panjang. Yang bisa diharokati itu hamzah, bukan alif. Kalau alif tidak bisa diharokati. Lalu tanda i'rabnya bagaimana? Kan tanda i'rab itu biasanya letaknya di huruf terakhir. Misalkan fil masjidi, huruf terakhirnya huruf dal, lalu tanda i'rabnya kasroh pada huruf dal tersebut, huruf terakhir. Nah, kalau isim maksur ini diakhiri alif, alifnya tidak bisa diharokati. Tanda i'rabnya bagaimana? Tidak nampak. Tidak nampak. Istilahnya apa kemarin? Apa? Muqaddarah. Muqaddarah. Muqaddarah, gitu ya, Bang ya? Muqaddarah atau tidak nampak. Dia tidak ditulis, tidak dilafadzkan, tapi sebenarnya ada. Gitu ya, Bang ya? Makanya dikatakan tidak nampak, bukan tidak ada, tapi tidak nampak. Gitu ya, Bang ya? Bingung tidak? Insya Allah nggak tahu. Insya Allah enggak, Bang ya? Seperti misalkan di sini kata al-mustashfa tanpa ada yang mempengaruhi sebelumnya. Berarti kata ini dalam keadaan apa? Al-mustashfa marfu'. Al-mustashfa ini marfu'. Marfu' tandanya Domah. dhammah. Dhammahnya bagaimana? Di mana? Nggak kelihatan. Dhammahnya muqaddarah. Dhammah muqaddarah letaknya di atas alif. Gitu ya, Beb ya? Iya. Di atas alif. Kenapa kok tidak nampak? Kenapa kok muqaddarah? Karena memang alif ini tidak bisa diharokati. Istilahnya nanti pada saat kita mengi'rab, istilahnya itu at-ta'adzur. At-ta'adzur. At-ta'adzur itu maksudnya ya udzur memang tidak bisa diharokati, gitu ya, Beb ya? Baik, insyaallah nggak bingung nih, Beb ya? Jadi meskipun dalam keadaan misalkan ism ini marfu' misalkan al-mustashfa atau majrur fil mustashfa minal mustashfa dakhaltul mustashfa, dalam semua keadaan ini tanda i'rabnya muqaddarah. Kalau marfu' dhammah muqaddarah, kalau majrur kasrah muqaddarah. Gitu ya, Yes. Hal min soal, fi soal an hadzal mabhath. Ada pertanyaan tentang pembahasan ini, Bu? Fi soal? Ada pertanyaan? Ada orang? Tidak. Tidak ada orang. Tidak ada. Tidak ada pertanyaan. Lagi mikir, mau mikirin siapa? Ini kok tahu kalau itu marfu, terus itu jar majrur itu tandanya kalau jar majrur itu ada ininya ya, ada harfun jarnya. Jadi kan seperti sebelumnya kita sampaikan, ism atau suatu kata lah, baik ism maupun fi'lun, kalau tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya, itu keadaan asal. Berarti kan nggak ada yang mempengaruhi sebelumnya, berarti keadaan asalnya adalah marfu'. Ya kan Ibu ya? Marfu' itu tanda utamanya dhammah. Marfu' tanda utama. Saya katakan tanda utama karena suatu ketika nanti kita akan ketemu tanda cabang yang mewakili tanda utama. Ya, tanda utamanya marfu' itu dhammah. Ya kan Ibu ya? Iya. Itu kalau tidak ada faktor apapun yang mempengaruhi sebelum kata tersebut. Seperti al-mustashfa pada kata pertama ini. Al-mustashfa tidak ada kata atau tidak ada faktor yang mempengaruhi sama sekali sebelumnya. Ya atau ya? Iya. Berarti al-mustashfa ini marfu'. Tapi pada contoh berikutnya fil mustashfa ada faktor tidak sebelumnya? Ada.
Ada, yaitu huruf jar. Ya kan Ibu ya? Harful jar. Harful jar itu mempengaruhi apa? Menjadikan majrur. Menjadikan isim setelahnya majrur. Itu faktor, ya kan Ibu ya? Berarti fil mustashfa, kata al mustashfa ini majrur. Tandanya kasroh muqaddaroh. Alal alif, pada alif. Gitu Ibu ya? Iya. Masih bingung tidak, Bulis? Insya Allah nggak ada. Insya Allah enggak. Ada lagi pertanyaan Ibu? Ada yang masih bingung? Kalau misalkan bingung, tanyakan seperti itu Ibu. Jangan dipendam. Ibu-ibu kan atau ibu-ibu dan akhwat biasanya suka memendam. Nggak bagus kalau dipendam terus. Iya. Jadi kalau misalkan belum paham, ditanyakan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Maafi, la yujad. Nastamir idzan, kemarin kita juga membahas tentang amama dan khalfa. Amama dan khalfa. Ini secara makna insya Allah tidak bingung Ibu ya? Amama, ma ma'ana amama? Depan. Khalfa, ma ma'ana? Belakang. Di belakang. Jangan terbalik Om ya. Amama di depan. Jadi kita membayangkan amama, khalfa gitu Om ya. Iya. Amama, khalfa. Baik. Ini termasuk jenis kata apa Ibu? Kata isim. Kata isim. Isem apa? Full. Isem dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf. Dzarful makan. Ahsantuna. Dzaraf itu apa sih? Keterangan Om ya. Jadi dzaraf itu ada dua macam, ada dzarful makan, keterangan tempat, ada dzarfuz zaman, keterangan waktu. Insya Allah nanti kita juga akan bertemu dengan dzarfuz zaman, keterangan waktu. Atau mungkin di semester depan, qabla dan ba'da. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amama dan khalfa ini termasuk isem dzarf makan. Gitu ya, isem dzarf makan. Dan kemarin kita sampaikan harokat terakhirnya selalu Fathah. fathah. Jadi ama, ma, khol, fa. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Jadi selalu fathah. Kecuali kalau bersambung dengan Iya. mutakallim. Jadi amami di depanku, khalfi di belakangku. Gitu ya? Jadi sebenarnya kalau kata apapun bersambung dengan ya mutakallim, jadi pasti harokat terakhirnya kasroh dalam semua keadaan. Tapi di sini amama dan khalfa asalnya itu fathah gitu Ibu ya. Amama, khalfa. Baik. Lalu rangkaian dengan isem berikutnya, isem setelahnya. Itu rangkaiannya apa Ibu? Mudhof ilaih. Rangkaiannya idhofah. Amama dan khalfa sebagai mudhaf. Mudhaf saya. Amama dan khalfa sebagai mudhaf. Sedangkan isem setelahnya sebagai mudhafun ilaihi. Seperti kemarin kalau amama kita tambahkan al-baitu jadi amamal baiti. Ya kan Bapak? Al-waladu amamal baiti. Amama ini sebagai mudhaf. Ya kan Bapak? Makanya setelahnya sebagai mudhafun ilaih selalu majrur. Al-baiti. Amamal baiti. Al-baitinya tandanya kasroh, majrur tandanya kasroh. Gitu ya, Bu ya? Iya. Nggak bingung kan ya, Bu ya? Insyaallah. Jadi amama dan khalfa itu, ingat amama dan khalfa itu isem dzarf makan, bukan huruf jar gitu ya, Bu ya? Bukan huruf jar. Baik. Ila huna fi soal, sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Yujad. Rahmanakunna jami'an. Kemarin kita sudah membaca hiwar atau belum? Belum. Baik. Kita baca sekarang ibu-ibu sekalian. Tafadhalna. Baik. Tafadhalna iftahna صفحة الحوار. Ini halaman berapa Ibu? 80. 80. Samanun.
صفحة 80. طيب هل فتحتن؟ نعم فتحنا. Naam, fatahna. Ahsantunna. Naqra, kita baca sama-sama. Ka'adatina, seperti kebiasaan kita, ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti. Karrirna ba'di. Hadha ar-rajulu tajirun. هذا الرجل تاجر Wa dhalika ar-rajulu tabibun. وذلك الرجل طبيب. Marratan ukhra, sekali lagi. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. Hati-hati ibu-ibu ya kalau membaca. Ini saya tidak bosan mengingatkan. Panjang pendeknya jangan tertukar. Harokatnya juga jangan tertukar. Jangan tajirun, bukan tajirun. Tajirun, taknya yang panjang, bukan jimnya. Gitu ibu ya. Berbeda dengan tabibun, baknya yang panjang, toknya pendek. Bukan tabibun, tapi tabibun. Nah, berbeda dengan talibun. Kalau talibun, toknya yang panjang, lamnya pendek. Gitu ibu ya, hati-hati. Bisa difahami maksud saya ibu? Bisa. Assalamualaikum. Nah. Baik. ما معنى هذه الجملة؟ هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. Laki-laki ini adalah laki-laki itu Dan itu adalah seorang dokter. Laki ini adalah seorang pedagang dan laki itu adalah seorang dokter. Baik. Kalau kita perhatikan di sana, ini rangkaian jumlah ismiyah yang terdiri dari ada mubtada'nya dan ada khobarnya. Ya kan Ibu ya? Iya. Kalau saya tanya, mubtada'nya mana? Dari hadzal rajulu tajirun. Mubtada'nya mana? Hadza sebagai mubtada'. Ahsantunna. Hadza sebagai mubtada'. Lalu khobarnya mana? Tajirun sebagai khobar. Ahsantunna. Nah, berarti ar-rajulu ini sebagai apa kedudukannya? Badal. Badal. Ahsantunna. Badal. Badal marfu'. Badal marfu'. Kenapa kok marfu' Ibu? Kenapa badal di sini tidak mansub atau majrur? Mungkin saya terlewat untuk menyampaikan ini kemarin. Badal itu selalu mengikuti isim sebelumnya. Gitu ya, Bu ya? Termasuk dalam i'rabnya. Hadza ini mubtada, ya kan Ibu ya? Iya. Mubtada itu selalu dalam keadaan rafa. Ya atau iya? Iya. Mubtada ini selalu dalam keadaan rafa, tidak ada faktor sebelumnya. Baik. Ar-rajulu ini badal. Badal itu selalu mengikuti isim yang dijelaskan sebelumnya. Kalau tadi hadza itu mubtada dalam keadaan rafa, maka badalnya ikut marfu. Gitu ya, Bu ya? Bingung tidak? Assalamualaikum. Baik. Hadzal rajulu tajirun. Beda tidak kalau misalkan saya katakan hadza enggak, yang lain saja. Nanti saja, nanti. Kita lanjutkan dulu. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Wa dzalika ar-rajulu tabibun. Mubtada'nya mana? Dzalika. Dzalika mubtada dalam keadaan rafa. Khabarnya? Tabibun. Kalau ar-rajulu kedudukannya sebagai Badal. Badal. Ahsantunna. Badal marfu'. Ini penjelas dari apa yang dimaksud dzalika. Insyaallah enggak bingung ya, Bu ya? Insyaallah. Assalamualaikum. Anastamir. Karrirna ba'di. Ismu tajiri Mahmudun. Wasmu tabibi Sa'idun.
Wasmut Wasmut tabibi sa'idun. Marratan ukhra, sekali lagi. Ismut tajiri mahmudun wasmut tabibi sa'idun. Ismut tajiri mahmudun. Wasmut tabibi sa'idun. Tabibi sa'idun. Assalamualaikum. Hal afan. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Nama pedagang Nama itu pedagang itu adalah Mahmud dan nama dokter itu Said. Santunna. Enggak bingung Ibu ya, insyaallah untuk maknanya. insyaallah. Tayyib. Di sini ismut tajiri. Ismut tajiri ini rangkaiannya apa, Ibu? Idhofah. Rangkaiannya idhofah. Mana mudhofnya? Ism. Ism itu sebagai mudhaf. At-tajiri sebagai mudhafun ilaih. Tapi rangkaian idhofah itu kan bukan kalimat sempurna. Di sana kalau kita perhatikan ini kalimatnya sampai ismut tajiri mahmudun. Ya kan Ibu ya? Ini satu susunan kalimat ismut tajiri mahmudun. Ini ada mubtada'nya, ada khobarnya pastinya. Mubtada'nya mana? Khobarnya mana? Ismu. Mubtada'nya ismu. Kata ism ini mubtada. Itu Ibu ya? Sedangkan khobarnya mana? Mahmudun. Lah kok tadi ism katanya mudhaf, ini kok mubtada. Naam, satu kata itu bisa double kedudukan seperti itu Ibu sekalian. Misalkan di sini ismut tajiri mahmudun, ism itu adalah mubtadaun marfu', tanda rafa'nya dhammah. Ya kan Ibu ya? Iya. Wa huwa mudhaf, dan dia juga sebagai mudhaf. Gitu Ibu ya? Bingung tidak? Jadi ism di sini mubtada'un marfu'un wa huwa mudhaf. At-tajiri mudhafun ilaih majrur. Itu Ibu ya. Kemudian mahmudun khabarun marfu'un. Bingung tidak Ibu? Sudah. Ada yang bingung? Jangan malu Ibu. Kalau misalkan ada yang bingung nggak masalah. Ini karena yang lain bilang tidak, nanti mau bertanya malu kan. Ism ini mubtada dan juga sebagai mudhaf. Kan gitu Ibu ya? Mubtada dan juga sebagai mudhaf. At-tajiri mudhafun ilaih, mahmudun sebagai khabar. Nah, Ustaz, kemarin katanya mubtada itu harus ism ma'rifah. Ya atau iya? Ism ma'rifah. Baik, kata ismut tajiri mahmudun. Kata ism di sini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ism di sini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Kepada isim yang ma'rifah. Karena bersandar kepada isim yang ma'rifah setelahnya. At-tajiri. Karena mudhafun ilaihnya ma'rifah. Maksudnya gitu kan ya? Karena mudhafun ilaihnya ma'rifah. Jadi tidak selamanya isim ma'rifah itu harus diawali al. Gitu kan Ibu ya? Iya. Baik. Termasuk di sini kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu jadi ma'rifah juga. Baik. Berikutnya di sana ismut tabibi sa'idun. Ini rangkaiannya persis sama. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Enggak. Baik, nastamir. Karirna ba'di. Hadzal baitu lit-tajiri. Hadza Baitu litajiri. Wa dzalikal baitu lit-tabibi. Wadzalika baitu littabibi. Marratan ukhra, sekali lagi. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Hadza baitu litajiri wa dzalika baitu littabibi. Santunna. Lit-tabibi, ta-nya pendek, ba-nya yang panjang. Lit-tabibi. Beda dengan talibun dan tabibun. Beda kan Ibu ya? beda. Baik.
ما معنى هذه الجملة؟ هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. Ini ما معنى؟ rumah Ini rumah Rumah pedagang ini dan milik itu pedagang rumah dan rumah itu punya milik Pak Dokter. dokter. Naam, fatahullah alaikunna. Enggak bingung ya insyaallah untuk maknanya. Baik. Sekarang saya tanya lagi. Ini semuanya jumlah ismiyah. Hadzal baitu littajiri. Mubtada'nya mana? ada Sahaja. Hadza sebagai mubtada. Ahsantunna. Hadza sebagai mubtada. Lalu al-baitu sebagai apa kedudukannya? Badal. Khabar atau badal? Badal. 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 Ahsantunna karena di sini ma'rifah. Kalau khabar pasti nakirah. Ya kan Ibu ya? Iya. Hadzal baitu. Al-baitu ini badal. Menjelas dari hadza. Lalu khabarnya mana? Litajiri. Tajir. Litajir. Littajiri. Jadi rangkaian harful jar dan ism majrur, al-jar wal majrur itu sebagai khabar. Gitu ya, Bu ya? Paham ya? Jadi sebelumnya pernah kita singgung kan Ibu ya? Khabar itu boleh berupa satu ism saja, boleh berupa jumlah, satu rangkaian susunan kalimat, boleh berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu di antara syibhul jumlah itu jar dan majrur. Jadi rangkaian jar dan majrur itu bisa sebagai khobar. Ya kan Ibu ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Baik. Dan di sana selanjutnya wadzalikal baitu lit-tabibi. Rangkaiannya sama persis. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Insyaallah enggak. Astagfirullahaladzim jami'an. Nastamir karena ba'di. Baitut tajiri amama al-masjidi. Masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wabat Tabibi khalfal madrasah. Jayid. Marratan ukhra, sekali lagi. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Baitul tajiri amama masjid wa baitul tabibi khalfal madrasati. Alhamdulillah. Ada yang bingung tidak Ibu? Atau ya kita coba artikan dulu. Nutarjim. ما معنى هذه الجملة؟ بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. rumah Rumah pedagang pedagang itu di depan masjid dan dokter itu di belakang sekolah. Ahsantunna, fatahullah alaikunna. Taib. Di sini di baris ini kita diberikan contoh penerapan amama dan khalfa. Ya atau ya? iya Di sana ada amama ada dan ada khalfa. Dan kalau kita perhatikan amama dan khalfa ini harokat terakhirnya Kasroh. fathah fathah itu. Amama itu. Fathah itu ya. iya Nampaknya ibu-ibu lelah. Taib amama ini dan khalfa harokat terakhirnya fathah, ya kan Ibu ya? iya Harokat terakhirnya seperti kita sampaikan sebelumnya, amama dan khalfa harokat terakhirnya selalu fathah. Dan kalau kita perhatikan lagi, rangkaian dengan ism setelahnya, amamal masjidi. Lalu khalfal madrasati. Ini rangkaiannya apa? Rangkaiannya idhofah. Amama dan khalfa sebagai mudhaf dan al-masjidi serta al-madrasati sebagai mudhafun ilaihi majrur. Makanya di sana majrur tandanya kasroh. Gitu ya, Bu ya? Gak bingung kan Ibu ya? insyaallah Insyaallah. Ya. Kalau dilihat satu persatu ini bingung tidak Ibu ya? Ini baitu tajiri. Baitu ini kalau saya sebutkan sekilas saja Ibu ya. Baitu ini sebagai mubtada marfu' wa huwa mudhaf. Jadi sebagai mubtada dan juga sebagai mudhaf. Gitu ya, Bu ya? iya At-tajiri mudhafun ilaih majrur. Wadih?
Jadi bait mubtada dan juga sebagai mudhaf. Lalu at-tajiri mudhafun ilaih majrur. Lalu amamal masjidi dzarf ini sebagai khabar wa huwa mudhaf. Khabar wa huwa mudhaf, kemudian al masjidi sebagai mudhafun ilaihi majrur. Gitu Ibu ya? Wadih? Alaikum. Kurang lebih demikian. Hal min soal, ada pertanyaan? Di soal? Mafi? Alaikum. Nastamir, karirna ba'di. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka. Marratan ukhra. Liman hadhihi as-sayyaratu wa liman tilka? Liman Ma ma'na hadhihi al-jumlah? punya siapa mobil ini? Siapa? Milik siapa atau punya siapa mobil ini dan milik siapa yang mobil yang itu kan gitu ya, atau yang itu atau mobil itu. Alaikum. Ini pertanyaan. Nah, setiap susunan kalimat itu pasti kalau tidak jumlah ismiyah pasti jumlah fi'liyah. Ini pun juga demikian ya, Bu. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka, ini jumlah ismiyah. Ada mubtada, ada khobar. Gitu ya, Bu ya. Tapi di sini mungkin agak bingung karena ini dibolak-balik. Liman itu jar dan majrur, ya kan Ibu ya? Iya. Liman itu harful jar dan majrur setelahnya. Liman. Lalu hadhihi itu isim isyarah. Hadhihi ini sebagai mubtada. Hadhihi sebagai apa Ibu? Mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Kita belum sampai di yang dibolak-balik seperti ini kaidahnya, tapi muncul contohnya. Kalau kemarin kita mempelajari mubtada dan khobar itu rangkaian dasar, mubtada di awal, khobar di akhir, ya kan Ibu ya? Tapi dalam beberapa kondisi itu bisa dibalik. Mubtada yang di akhir, khobarnya di awal. Seperti di sini. Liman hadhihi. Liman itu khobar yang diawalkan, hadhihi ini mubtada yang diakhirkan. As-sayyaratu badal. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Terlihat jelas normal urutannya itu biasanya pada jawabannya. Kita baca dulu jawabannya. Karirna ba'ani. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Ini mobil punya anak dokter dan itu punya pedagang. Mobil ini milik Pak Dokter, sedangkan yang itu milik pedagang. Ini urutannya normal Ibu sekalian. Hadhihi mubtada. Ya kan Ibu ya? Sayyarah badal lalu lit-tabibi khabar. Ya atau ya? Ya. Hadhihi yang di jawaban ini kan sama dengan hadhihi pada pertanyaan. Ya atau ya? Iya. Sayyarah di jawaban juga sayyarah yang di pertanyaan. Ya atau ya? Iya. Lit-tabibi ini adalah sama dengan liman pada pertanyaan. Kedudukannya sama. Ya atau ya? Iya. Liman lit-tabibi. Liman lit-tabibi. Ya kan Ibu ya? Jadi urutannya kelihatan normal pada jawabannya. Hadhihi mubtada, as-sayyarah badal lit-tabibi, jar dan majrur sebagai khobar. Kalau pertanyaan, pada pertanyaan khobarnya diawalkan. Ya atau ya? Iya. Bingung tidak Ibu? Semoga nggak bingung Ibu ya. Kalau bingung silakan ditanyakan. Halo? Tes. Insya Allah enggak, Ustaz. Insya Allah enggak. Kita lanjutkan. Di sana baris terakhir. Naqra karirna ba'di
Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Hadhihi sayyaratu minal yabani wa tilka min Min Amerika. Amerika. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Ini mobil dari Mobil Jepang. ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. Mobil ini dari Jepang, sedangkan mobil itu dari Amerika. Baik. Di sini kalau kita perhatikan ada kata min Amerika. Kenapa kok dibacanya min Amerika, bukan min Ameriki atau min Ameriko? Jadi Kan bahasa Jawa itu. Nah, kan ada. Alifnya. Ini adalah ism maksur, diakhiri alif. Diakhiri alif. Alif ini tidak bisa berubah-berubah, ya kan Ibu ya? Nah, lalu tanda i'rabnya di mana? Min Amerika, kata Amerika di sini dalam keadaan rafa atau nasab, marfu atau mansub? Majrur. Majrur. Ahsan. Karena ada min sebelumnya. Min itu huruf jar kan Ibu ya? Iya. Min itu huruf jar, berarti Amerika di sini majrur, tanda jarnya apa? Kasroh. Kasroh. Mana kasrohnya? Kasroh. Kasroh muqaddarah. Di mana? Muqaddarah pada apa? Alal alif. Gitu ya, Ibu ya. Jadi tanda jarnya alamatul jarhi kasratun muqaddaratun alal alif. Pada huruf alif. Insyaallah nggak bingung Ibu ya? Fatahallahu alaikum jami'an. Jadi di hewar ini yang 7 baris ini sudah mewakili beberapa contoh dari kaidah yang kita bahas kemarin. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu dari hewar ini? Entah itu tentang harokatnya, atau tanda bacanya, atau maknanya, atau rangkaian kedudukan masing-masing kata. Hal min soal? Soal? Ayujad. Mudah Ibu insyaallah. Nastamir. Tafadhalna iftahna as-safhah ba'daha. Silakan dibuka halaman berikutnya. Hal fatahtunna? Na'am fatahna. Na'am fatahna. Ahsantunna. Hunaka tamarin. Jadi di halaman ini sudah mulai masuk ke latihan-latihan Ibu-ibu sekalian. At-tamrinul awal, latihan pertama. Ajib aw ajibi 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Saya tadi menekankan ini sudah paham belum tentang hewar bacaan tadi? Karena kenapa? Di sini latihannya ini terkait dengan tadi yang kita baca. Kita coba Ibu ya. Kita coba menjawab satu persatu. Dimulai dari Ibu Diana, bisa bersama? Nah, tafadhali raqam 1. Man hadha ar-rajulu wa man dhalika ar-rajulu? Ini dijawab dari yang di atas itu Ustaz sebelumnya. Dijawab sesuai bacaan sebelumnya di halaman sebelum. Nah. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Ahsant. Hadha ar-rajulu tajirun wa dhalika ar-rajulu tabibun. Enggak bingung Mbak Diana ya? Alhamdulillah. Nastamir. Berikutnya Azura Afifah. Ini baik, bisa bersambung mikrofonnya? Azura Afifah, Talibah Jadidah. Halo? Halo? Azura Afifah? Halo? Mikrofonnya sudah terbuka, tapi suaranya belum masuk.
Halo, Azura Afifah. Baik. Kalau misalkan belum bisa, kita lewati dulu. Kenapanya ada chat? Afwan, Ustaz sepertinya mic-nya lagi error. Mic-nya. Ya, salah umur. Mic-nya lagi error kan. Azura, ini Mbak manggilnya Azura atau Azura atau Afifah. Taib. Ini talibah jadidah. Fatahallah alaik, sebelumnya di kelasnya Ustaz Syafiq. Mungkin di kelasnya Ustaz Syafiq biasanya sudah jauh pembahasannya. Kalau sama saya biasanya belajarnya santai namanya. Ibu-ibu, ibu-ibu, ini saya kalau belajar sama saya terlalu santai atau gimana? Dengan Udah enak gini, Ustaz. Enak gini ya? Gini aja masih bingung. Ini bulis ini tawaduk nih. Tayyib, nggak masalah. Ya sallallahu murwana jami'an. Kita lanjutkan berarti sekarang ke Ibu Ida Dahlan. Tafadhali, rakam isnan, Mas Mutajiri. Siapa, Om? Mas Mutajiri. Mas Mutajiru. Mas Mutajiri. Mutajiri. Mas Mutajiri. At-tajiru. Ismutajiri. At-tajiri. Ismutajiri. Yang ditanyakan kan namanya, Om. Nah, Ismutajiri. Ismutajiri Muhammadi. Masa, Om? Tadi ada tidak namanya Muhammad? Muhammad atau Mahmud? Oh, Mahmud ya. Mahmud. Siapa, Om? Ismutajiri Muhammadun. Kok Muhammadun lagi? Muhammadu atau Muhammadium, Ustaz? Enggak, tadi tidak ada nama Muhammadun, tapi adanya Mahmudun. Oh, Mahmudin. Ismut tajiri Mahmud apa itu? Nah. Jangan ragu, jawab dulu. Halo. Ya Ustaz. Nggak apa-apa, Om. Ismut tajiri Mahmudi. Mahmudi. Oh, ini tetangga. Nama tetangga, Om. Mahmudun. Mahmudun. Masih agak bingung, Ustaz. Selama tidak ada yang mempengaruhi, itu berarti domah gitu ya. Tapi kalau ismut tajiri, ini rangkaiannya idhofah, mudhof, dan mudhof ilaih. At-tajiri, kasroh, karena sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih selalu majrur. Ismut tajiri mahmudun. Gitu ya. Ismut tajiri mahmudun. Mahmudun. Ini bacanya Mahmudun, Om ya. Bukan Muhammadun. Oh, Mahmudun. Iya, Ustaz. Bedanya apa? Tulisan Muhammadun dan Mahmudun, bedanya apa? Muhammadun. Ayo, kita katanya mengikuti Nabi Muhammad, masa tulisannya nggak tahu? Ini ada tasdidnya ya, Ustaz. Ini Mahmud. Kalau misalkan nggak ada harokat sama sekali, nih, bedanya apa? Bedanya tasdid dan tidak tasdid ada itu juga tanda bacanya. Tasdid itu juga tanda baca. Kalau misalkan tidak ada tanda baca sama sekali, bedanya apa? Muhammadun dan Mahmudun. Kurang tahu dah, Ustaz. Nah, kalau Muhammadun pendek semuanya, ya kan Ibu ya? Iya. Tidak ada wawunya. Sedangkan di sini Mahmudun, setelah mim yang kedua ada wawunya, ya atau ya? Oh iya, Ustaz. Ini nggak mungkin dibaca Muhammadun, ada wawunya. Wawunya nggak terbaca nanti kalau dibaca Muhammadun. Ini dibacanya Mahmudun. Gitu Ibu ya. Sedangkan kalau Muhammadun itu tidak ada wawunya sama sekali. Muhammadun. Gitu Ibu ya. Insya Allah nggak bingung ya bedanya tulisan Muhammadun dan Mahmudun. Ya Ustaz.
نستمر رقم 3. Ibu Nulik Mustami'ah Isarallahu muraha. بعدها Ibu Rizki تفضلي. رقم 3 ما اسم الطبيب. Ismu tabibi Sa'idun. أحسنتي اسم الطبيب سعيد. Nggak bingung Bu Rizki ya? Insyaallah enggak Ustaz. جيد رحمة عليك. نستمر رقم 4. Ibu Sakinah استأذنت. بوليس تفضلي بوليس. رقم 4 من أين سيارة الطبيب؟ Hadis sayyaratu minal Yabani. طيب. Jawabnya seperti pertanyaannya. Sayyaratu tabibi minal Yabani. Gitu ya? Sayyaratu tabibi minal Yabani. Jayid. Atau langsung hiya gitu, nggak masalah. Hiya minal Yabani. Jadi ini untuk cara kita menjawab itu sesuai dengan pertanyaannya. Di sini yang ditanyakan sayyaratu tabibi. Min aina sayyaratu tabibi. Bukan min aina hadhihi sayyarah. Ya kan Ibu ya? Iya, iya. Kalau ditanyanya min aina hadhihi sayyaratu, jawabnya hadhihi sayyaratu minal Yabani. Tapi kalau ditanya min aina sayyaratu tabibi atau hiya minal Yabani. Gitu Ibu ya? Nggak bingung kan boleh ya? Insya Allah enggak, Ustaz. Nah, fatahullah alaik. Baik. Nastamir. Waktu Sunatul Azizah nampaknya terputus koneksinya. Berarti selanjutnya Ibu Yulfia Fitri. Ibu Yulfia Fitri, rakam 5. Min aina sayyaratu tajiri? Min aina sayyaratul tajiri? Naam. Al-jawab? Sayyaratu tajiri minal Amerika. Taib. Sayyaratu tajiri. Biasa kan ya? Kalau tajiri itu taknya yang panjang. Sayyaratu tajiri, jimnya pendek. Min Amerika. Amerika itu ada alnya tidak? Enggak. Amerika itu ada al tidak di depannya? Tidak ada. Tidak ada. Taib. Jadi begini Ibu sekalian. Ada beberapa nama daerah yang memang ada alnya, dan ada beberapa nama daerah yang tidak diawali al. Itu tidak bisa ditukar-tukar. Maksudnya tidak bisa ditukar bagaimana? Kalau yang ada alnya, kita penyebutan kita tetap harus ada alnya. Kalau yang tidak ada alnya, jangan ditambahkan al. Gitu Ibu ya? Iya. Bisa difahami maksud saya Ibu? Insya Allah. Misalkan Makkah itu tidak ada alnya. Kalau Al-Madinah itu ada alnya. Ar-Riyadu ada alnya. Ya kan Ibu ya? Misr itu negara Mesir. Misro itu tidak ada alnya. Indonesia tidak ada alnya. Al-Yamanu ada alnya. Al-Yabanu ada alnya. As-Sinu ada alnya. Ya kan Ibu ya? Jadi memang ada beberapa nama daerah yang diawali al, ada juga beberapa nama daerah yang tidak diawali al. Itu tidak bisa dirubah-rubah laku seperti itu. Gitu Ibu ya? Wadah? Wadah. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Min Amerika. Astagfirullahaladzim ya. Ada yang belum saya panggil Ibu? Sudah semuanya? Baik. Kalau begitu kembali ke Mbak Diana, tafadhali. Rakam 6. Aina baitut tajiri? Aina baitut tajiri? Baitut tajiri amamal masjidi. Ahsant. Baitut tajiri amamal masjidi. Baitut tajiri amamal masjidi. Insyaallah nggak bingung Mbak Diana ya? Tidak usah. Subhanallah. Tayyib nastamir. Ibu Ida, rakam 7. Silakan dicoba Bu Ida. Aina baitut tabibi?
Baitu Tobiri Gimana Baitu tadi? Tobiri amamalmu apa ya? Masa amama Amama atau khalfa? Oh, khalfa ya. Baitu Tobibi khalfal Mad. Sekolah apa? Sekolahan. Madrasati. Madrasati. Mimnya fathah. Madrasati. Baitu tabibi khalfal madrasati. Gitu Ibu ya. Biasanya kalau ism yang menunjukkan tempat, nama tempat itu biasanya kalau diawali mimnya itu fathah gitu. Masjidun, madrasatun, maktabun. Ya kan Ibu ya? Iya. Tapi kalau misalnya menunjukkan alat itu biasanya kalau diawali mimnya kasroh. Nah, miftahun, mikhnasatun, mikwatun, mil'aqatun. Ya kan Ibu ya? Iya. Sampai di sini Ibu sekalian, ilahuna hal min soal. Ada pertanyaan tentang latihan di halaman ini? Soal? Ayujad? Mafi? Baik. Nastamir ila safha ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu. Tafaddalna iftahna as-safha ba'daha. Akan dibuka halaman berikutnya. Hal fatahtunna? Na'am fatahna. Baik. Di sana at-tamrinu tsani perintahnya iqra waktub atau iqra'i waktubi. Bacalah dan tulislah. Baik, kita coba baca. Ini latihan membaca Ibu. Kita baca Ibu ya. Ini kita yang hadirah berapa? Sab'ah. Baik. Kita coba baca satu persatu dimulai dari Ibu Rizki. Tafadhali. Raqam 1. Hadzal waladu Khalidun wa dzalika waladu Muhammadun. Ahsanti ya. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Subhanallah alaik. Enggak bingung ya insyaallah. Nastamir. بعدها بوليس رقم 2 تفضلي. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal rajulu mudarrisi atau mudarrisa? Mudarrisun. Mudarrisun. Na'am. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Muhandisun. Ahsan. Santai Om, tenang Om, enggak usah grogi, buru-buru. Nah, yasarallahu warahmatullahi. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikar rajulu muhandisun. Enggak bingung ya? Nastamir. Bu Yulfia, tafadhali. Hadzal kitabu jadidun wazalika kitabu qadimun jayyid. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Enggak bingung Bu Yulfia ya? Ini untuk makna, secara makna Ibu bingung tidak Ibu? Atau perlu kita maknai juga, misalkan membaca kemudian memaknai? Boleh. Boleh? Baik. Kita mulai dari Mbak Diana lagi. Tafadhali, raqam 4. Hadhihi sayyaratu li 'Aliyin wa tilka li Khalidin. Mobil ini milik Khalid dan mobil itu milik Khalid. Ahsanti, fatahullah alaik. Nampaknya terlalu mudah. Nastamir. Nastamir Bu Ida. Bu Ida, raqam 5. Tafadhal. Hadzal babu miftahun wa maftuhun. maftuhun. Ahsanti.
maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. جيد. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. ما معنى هذه الجملة؟ Pintu ini terbuka. Naam. Dan pintu itu tertutup. Ahsant. Enggak bingung kan Bu Hidayah? Sedikit-sedikit Ustaz. Sedikit-sedikit ya masalah. Masih bingung. Semakin sering kita membaca, menjumpai setiap kata seperti ini, insya Allah nanti semakin lancar. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nastamir, Bu Rizki, tafadhali, rakam 6. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Ahsanti. Liman hadhihi sa'atu hiya li Abbasin. Ma ma'na? Milik siapa jam ini? Dia milik Abbas. Milik siapa jam ini? Dia milik Abbas. Jayid, fatahallah alaik. Mudah ya. Nastamir, kembali ke Mulis. Tafadhali, rakam 7. Hadzal baitu lit-tabibi la walil mudarrisi. Naam, hadzal baitu lit-tabibi la huwa lil mudarrisi. Ma ma'na? Apakah ini rumahnya dokter? Pak dokter. Bukan. Dia rumahnya Pak Guru. Ahsan. Fatahallah alaik. Jayid. نستمر رقم 8. Bu Yulfia Fitri, tafadhali. Ahazihil darajatu la itu bukan la tapi itu huruf jar li. Terus kemudian ibn. Liben. Liben. Libenu atau libena? Libni. Libnil. Oh, ini banyak bisikan-bisikan Om. Ta'awud. Libni Mu'azza. Masa ya yang biasanya adzan di masjid itu disebutnya apa, Om? Muazzin. Itu sudah jadi bahasa kita kan? Muadzin itu yang biasa adzan, orang yang biasa kerjaannya adzan, itu muadzin. Kalau muadzan itu yang diadzani. Udah meninggal berarti, Om. Muazzin. Naam. Naam. Ahadhihi ad-darajatu libnil muadzini. Naam. Kenapa tadi bacanya libni bukan libnu? Ada jar itu Ustaz. Karena huruf jar li itu huruf jar kan Ibu ya? Iya. Li itu harful jar, maka setelahnya harus majrur tandanya kasroh. Enggak bingung kan namanya? Allah Ustaz. Alhamdulillah. Nastamir rakam 9, nomor 7, kembali ke Mbak Dian ya, tafadhali. Man hadzal waladu huwa talibun minas-sini. Ahsanti. Man hadzal waladu huwa talibun minas-sini. Bukan minas-sono. Ma makna? Siapa anak laki-laki ini? Dia adalah siswa dari Cina. Dia adalah siswa dari Cina. Baik. Saya jadi ingat, biasanya di Libya itu banyak sekali mahasiswa dari Cina. Mahasiswa yang muslim tentunya, Cina yang muslim. Banyak sekali. Baik. Nastamir. Rakam 10. Rahmani. Kembali ke Bu Ida, tafadhali, rakam 10. Azalikal baitu jadidun. Naam. Al-jawab. La huwa qadimun jaddun. Jaddun itu artinya kakek, Om. Jiddan. Kemarin kosakatanya ada kan Ibu ya? Jiddan. La huwa qadimun jiddan. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Adzalikal baitu jadidun la huwa qadimun jiddan. Apakah itu rumahnya
Rumahnya siapa? Apakah rumahnya Jadid? Enggak. Apakah Apa makna Jadid? Baru. Baru. Apakah rumah itu Baru. baru? Gitu apakah ya? rumah itu baru? Mm-mm. Tidak. Itu rumah apa ya jadun? Jidun. Jiddan. Jiddan itu Jidun. banget gitu. Sekali. Tidak mas. Tidak, itu- dia sudah lama sekali gitu ya. Rumah Aha. itu lama sekali gitu ya. Ustaz? Ada di kalba itu jadidun lah huwa qadimun jiddan. Apakah rumah itu baru? Tidak, dia sudah lama sekali. Gitu ya. Oh, iya, Ustaz. طيب فتحنا عليكم نستمر Bu Rizki تفضلي رقم 11 Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. أحسنتي ما معنى Mobil ini dari Jepang dan mobil itu dari Amerika. أحسنتي ini seperti di hiwar tadi Om ya insyaallah nggak ada kendala Om ya Insya Allah Ustaz. فتح الله عليك نستمر بوليس رقم 12 تفضلي Hadza sakinu minal itu pelan-pelan kafnya itu ada kode tasydidnya sudah dikasih kode hadza sakina ma makna minal sakin Jerman. nggak tahu. Oh, nggak ada yang tahu artinya ini. ini bacanya bukan sakin bukan sakinah nanti sakinah mawaddah warahmah ini bacanya sikin ma makna sikin Jerman. bukan Pisau. sikin Almania yang Jerman sikin di mana apa knife Pisau. Hadza sikinu silakan dilanjutkan Bu Nis Hadza sikinu minal min bukan mina itu ada hamzahnya hamzah qat'iyun min min Al. Almania wa tilkal mal aqatu mil mil aqatu min inkataro. min inkal tarro ahsanti hadha sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min inkal tarro ma makna hadhihi al-jumlah Bu Lis Nggak tahu Tat. masa nggak tahu sama sekali Nggak tahu sama sekali ini. hadha sikin tadi apa Om? Ini pisau. Ini pisau ini atau ini pisau Oh, pisau. Ini pisau dari Almania. pisau ini dari Almania ma makna Almania di kosakata sebelumnya kita pernah menjumpai Almania ya kan ya Bu ya Iya, Jerman. tapi lupa Tat. Jerman. Jerman Hadza sikinu min Almania coba sekali lagi Bu Lis artinya Ini pisau dari Jerman. pisau ini jangan Pisau atau ini disesuaikan dengan rangkaian dalam bahasa kita ya pisau ini dari Jerman dan sendok itu dari Inkataro itu mana? mana Mas Ma makna inkaltaro ini ada beberapa istilah ada yang bilang Britania ada yang bilang Inggris ada yang menggunakan istilah ini inkaltaro sama tapi maksudnya sama ma makna Inkataro. Inggris ya. Inggris Britania Inggris inkaltaro sama maksudnya Inggris gitu ya Bu ya Baik. Nggak bingung kan Bu Lis ya? Insya Allah nggak tahu sama sekali. Insyaallah muroki. Nggak apa-apa, ini sambil murojaah kosakata. Tayyib,
Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Di hadhihi shafhah ada pertanyaan? Di soal? Ada pertanyaan? Halo? La yujad? Tidak. Tidak ada pertanyaan. Idzan nastamir ila shafhah ba'daha. Iftahna shafhah ba'daha. Silakan dibuka halaman berikutnya. Hunaka at-tamrinu tsalits. Di sana ada latihan ketiga, Ibu sekalian. Perintahnya iqra atau iqra'il mithal al-ati. Bacalah contoh berikut. Tsumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Kemudian rubahlah susunan-susunan kalimat di bawah sesuai dengan contoh tersebut. Misal di sana, misal hadza kitabun. Karena ba'di hadza kitabun. Hadza kitabun. Mana ini Ibu? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Apa makna hadza kitabun? Ini adalah sebuah buku. Ini adalah sebuah buku atau kitab. Baik. Lalu kita diminta untuk merubahnya menjadi karena ba'di. Hadzal kitabu li Muhammadin. Ini sebenarnya mudah sekali, tinggal merubah setelah isim isyarah menjadi ma'rifah gitu saja kan Ibu ya. Kalau kita artikan, ma ma'na hadzal kitabu li Muhammadin? Buku ini milik Muhammad. Buku ini milik Muhammad, gitu ya. Kalau hadza kitabun, ini sebenarnya mau saya tanyakan tadi tapi nggak jadi pada hiwar. Kalau misalkan saya katakan hadza kitabun jadidun, kalau saya katakan seperti itu, hadza kitabun jadidun, maknanya bagaimana? Ini buku baru. Ini adalah sebuah buku baru, ya kan Ibu ya? Hadza kitabun jadidun, hadza mubtada, kitabun khabar. Lalu itu na'at man'ut belum kita pelajari. Tapi kalau misalkan dirubah hadzal kitabu jadidun, kalau kita artikan beda tidak? Beda. Kalau kita artikan bagaimana? Hadzal kitabu jadidun. Ini adalah buku. Ini adalah buku baru. Ini adalah buku baru. Beda kan Ibu ya? Beda. Kalau hadza kitabun jadidun, enggak gini. Buku baru. Bedanya gimana? Hadza kitabun jadidun, ini adalah buku baru. Kalau hadzal kitabu jadidun, buku ini baru. Bingung tidak Ibu? Kalau hadza kitabun jadidun, ini adalah buku baru. Buku itu sebagai khobarnya, ya kan Ibu ya? Hadza kitabun jadidun, ini adalah buku baru. Kalau hadzal kitabu jadidun, buku ini baru. Jadidun itu sebagai khobarnya. Hadzal kitabu jadidun, buku ini baru. Beda atau beda? Beda. Ya beda, pilihannya hanya dua itu, beda atau beda. Semoga nggak bingung Ibu sekalian. Jadi berbeda. Jadi kalau rangkaiannya berbeda itu artinya juga berbeda, gitu Ibu ya. Hadza kitabun jadid. Jadi mubtada itu sebenarnya yang dimaksud mubtada adalah pokok pembahasan dalam kalimat tersebut. Mubtada adalah pokok pembahasan dalam kalimat tersebut. Ketika kita menerjemahkan mubtada, maka dia harus tetap sebagai pokok pembahasan. Gitu ya, Bapak ya? Misalkan hadza kitabun jadidun, mubtadanya hadza, ya kan Bapak ya? Lalu khobarnya kitabun. Nah, khobar itu jadi apa? Kitabun jadi khobar. Ini adalah buku baru. Buku baru sebagai khobar, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau hadzal kitabu, ini mubtada dan badal, ya kan Ibu ya? Badal itu penjelas dari hadza. Hadzal kitabu jadidun, berarti buku ini baru atau jadidun sebagai khobarnya. Baik, ya semoga
Allah membukakan pintu ilmu dan pemahaman serta pintu amal untuk kita semuanya. Baik. Kita coba kerjakan dulu Ibu-ibu untuk latihan ini. Nanti yang terakhir menjawab siapa? Saya, Bu, Kak. Bulis. Yakin Iya. Bulis? Nah, berarti berikutnya Bu Yulfia, tafadhali, raqam 1. Hada tabibun, kemudian dirubah menjadi Hadza tabibun. Ini ya, seperti di sana tadi, hada kitabun, ini aslinya. Kemudian dirubah jadi hadzal kitabu li Muhammadin. Mudah, tinggal dijadikan ma'rifah saja. Ini untuk kata terakhirnya sudah ada di sana, minal hindi, minal mudarrisi, benul mudarrisi. Ya kan Ibu ya? Coba Bu Yulfia sekali lagi. Hadza tabibun jadi hazal tabibun minal hindi. Dirubah menjadi ma'rifah jadi hadzat tabibu. Kalau ada alnya kan nggak boleh tanwin, ya atau ya? Bingung tidak? Iya, Hadzat tabibu minal hindi. Ahsanti. Ma ma'na hadzat tabibu minal hindi? Ini adalah dokter dari Coba seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau hadza tabibun ini adalah seorang dokter. Ya kan Ibu ya? Hadza mubtada, tabibun khabar. Ini adalah seorang dokter. Kalau hadza tabibu minal hindi, dokter ini dari India. Gitu Om ya? Ya Ustaz. Kita lanjutkan dulu. Mbak Diana, tafadhali raqam 2. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Baik. Coba diterjemahkan tarjimi hadhihi sayyaratun kemudian hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratun ini adalah sebuah mobil. Jayyid. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Mobil ini milik kepala sekolah. Ahsanti, fatahullah alaik. Seperti itu. Itu bedanya. Enggak bingung Mbak Diana ya? Tidak usah. Fatahullah alaik. Nastamir Bu Ida, tafadhali raqam 3, nomor 3 Bu Ida. Dzalika waladun jadi Dzalikal waladu ibnul waladu benul mudarris. Ahsanti. Dzalika waladun jadi dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Ahsanti. Kalau secara makna bedanya apa? Dzalika waladun dan dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Itu adalah anak dari seorang guru. Nah, kalau dzalika waladun itu adalah seorang anak. Kalau dzalikal waladu ibnul mudarrisi, anak itu adalah anak Pak Guru. Oh iya. Gitu ya? Iya Ustaz. Nastamir Bu Rizki, tafadhali raqam 4. Tilka sa'atun min Swiss. Gimana bahasanya? Naam. Swissro. Jam itu dari Swiss. Kalau tilka sa'atun itu adalah jam. Itu adalah sebuah jam. Kalau tilka sa'atu min Swissro, jam itu dari Swiss. Jam itu dari Swiss. Fatahullah alaik. Naam. Nastamir Bulis, tafadhali raqam 4. Bismillah. Hadzal baitu lil muhandisi. Naam, hadzal baitu lil muhandisi. Aslinya hadza baitun, kemudian jadi hadzal baitu lil muhandisi. Kalau hadza baitun maknanya apa, Om? Apa makna? Ini rumah. Ini adalah sebuah rumah. Kalau hadzal baitu lil muhandisi, ini sebuah rumah kepunyaan Pak Insinyur. Rumah ini
milik Rumah insinyur. Pak Insinyur. Gitu ya. Jadi khobarnya itu hanya lil muhandisi saja. Kalau hadza baitun, rumah ini, ini adalah sebuah rumah. Ini yaitu mubtada, pokok pembahasannya. Sebuah rumah itu keterangannya atau khobarnya. Ini adalah sebuah rumah itu hadza baitun. Tapi kalau hadzal baitu rumah ini lil muhandisi adalah milik Pak Insinyur. Gitu ya, Bu ya. Astagfirullahaladzim. Kembali ke Bu Yulfia, tafadhali raqam 6. Haza qalamun. Hadza qalamun, pendek. Hazal qalamu. Laibas. Masya Laibasi. Lil Ibas. Abbas. Abbas. Kalau Ibas mah Demokrat nanti, Om. Hadza qalamun, jadi hadzal qalamu li Abbasin, gitu ya. Ya, Fatahallah alaik. Hadza qalamun, ini adalah sebuah pena. Hadzal qalamu li Abbasin, pena ini milik Abbas, gitu ya. Fatahallah alaik. Anda Samir, kembali ke Mbak Diana, tafadhali raqam 7. ذلك الرجل مؤذن. أحسنتي. ما الفرق بين ذلك رجل وذلك الرجل مؤذن؟ ذلك الرجل itu adalah seorang laki-laki. Dzalika rajulu mu'adzinun, laki-laki itu adalah seorang mu'adzin. أحسنتي. فتح الله عليك. فتح الله عليك ما شاء الله. نستمر. رقم 8 Bu Ida, tafadhali. هذه بيضة, jadi Hazihil baydatu kabiratun. Naam. Hadhihi baydatun, ini adalah sebuah telur. Tapi kalau hadhil baydatu kabiratun, apa makna Bu Ida? Ini Telur ini. Telur ini besar. Hadhil baydatu kabiratun, telur ini besar. Gitu ya. Fatahullah alaik. Nastamir. Bu Rizki, tafadhali raqam 9. Hadza mindilun. Ini adalah sebuah sapu tangan. Nah, jadi hadzal mindilu wasikhun. Naam. Ini sapu tangan ini kotor. Ahsanti, fatahullah, masyaallah. Fatahullah alaik. Enggak bingung ya. Lalu berikutnya Bulis raqam 10. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Nah, aslinya hadhihi haqibatun. Kalau hadhihi haqibatun, ini adalah sebuah tas. Diganti jadi hadhil haqibatu lil mudarrisi. Apa makna, Bulis? Tas ini milik Pak Guru. Ahsanti, masyaallah. Fatahallah alaikunna. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ayujat? Nampaknya tidak ada. Halaman berikutnya, ini PR kita kemarin kan Ibu ya? Iya. Naam, alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan kecuali yang belum. Nah, yang belum nanti silakan disusulkan Ibu ya. Nah, untuk mungkin siapa namanya? Azura Afifah di sini mungkin baru. Nanti kita untuk mengumpulkan PR-nya kita menggunakan Classroom. Jadi kalau biar lebih rapi dan lebih enak dan aman buat HP saya. Kalau Ustadz Syafiq mungkin sebelumnya langsung di WA, tapi untuk kelas kita mungkin yang menggunakan saat ini yang menggunakan Classroom itu hanya kelas saya dan kelas Ustadz Faisal, karena kelasnya banyak-banyak. Jadinya untuk memudahkan kita pakai Classroom. Nanti silakan bergabung ke Classroom dulu, Azura Afifah, untuk bisa melihat dan mengumpulkan tugas. Baik, untuk yang belum bisa disusulkan Ibu ya nanti. Baik, kita coba jawab sama-sama Ibu supaya lebih cepat. Kemarin latihan atau tugas kita ini membuat soal dan jawaban kan Ibu ya? Iya.
Misalnya kemarin Anda gambar kitab, maka kita tanyakan, liman hadzal kitabu? Lalu kita jawab, hadzal kitabu li Muhammadin. Sudah ada nama di dalam kurung. Raqam wahid, kita coba ibu-ibu sekalian. Di sana ada gambar apa? Ayu suratin hadhihi? Pena. Qalam. Qalam. Kita kan belajar bahasa Arab. Qalam. Jangan bilang pena lagi. Qalam. Nah. Berarti pertanyaannya bagaimana? Kaifa soal? Liman hadzal qalamu? Jayyid, al-jawab. Hadzal qalamu li Abbasin. Ahsantunna. Hadzal qalamu, pendek ya? Hadzal qalamu li Abbasin. Jayyid. ثم رقم 2 أي صورة هذه؟ gambar apa itu ibu? Miftah. Naam. Kaifa soal? Bagaimana pertanyaannya? Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li Ali. Boleh tasydid, boleh afwan, boleh tanwin ya, boleh tanwin. Jadi kasrotain. Li aliyin. Ahsantunna. Thumma raqam 3. Ayu suratin hadhihi? Liman hadhihi. Pakainya hadhihi Ibu ya. Liman hadhihi. Karena as-sayyarah mu'anats. Isyarahnya pakai hadhihi. Liman hadhihi as-sayyaratu? Al-jawab? Hadhihi as-sayyaratu lil mudiri. Ahsantunna. Thumma raqam 4. Soalnya bagaimana? Jayyid. Liman hadhil baqaratu? Pakainya hadhihi juga. Karena ini baqarah. Di sana kelihatan sapi betina kan, ya? Liman hadhil baqaratu? Al-jawab? Jayyid. Hadhil baqaratu lil fallahi. Ma ma'na hadhil baqaratu lil fallahi? Ini adalah sapi ini milik. Baik, al-fallah itu bisa bermakna petani, bisa juga bermakna peternak. Gitu ya. Bisa bermakna petani, bisa juga bermakna peternak. Baik. Nastamir raqam 5. Liman hadhil haqibatun. Na'am. Liman hadhil haqibatu. Ada alnya, maka tidak boleh tanwin. Liman hadhil haqibatu? Al-jawab? Hadhil haqibatu. Santunna. Hadhil haqibatu lil mudarris. Alaikum. Mudah ini insyaallah. Berikutnya di sana masih ada lanjutannya. Raqam 6. Mada naqul? Liman hadzal kursiyyu? Hadza bakanya karena kursi ini mudzakkar. Liman hadzal kursiyyu? Al-jawab? Ahsantunna. Hadzal kursiyyu li'ammarin. Enggak bingung Ibu ya insyaallah. Nastamir raqam 7. Mada naqul? Liman ada alnya. Liman hadhihid dajajatu. Kalau ada alnya tidak boleh tanwin. Liman hadhihid dajajatu? Naam, itu dajajah. Kelihatan. Al-jawab? Ahsantunna. Hadhihid dajajatu li bintil fallahi. Li binti. Tidak boleh tanwin binti. Kenapa? Karena mudhaf. Mudhaf kan tidak boleh tanwin. Ya kan Ibu ya? Ya. Li binti al-fallahi itu sebagai mudhafun ilaih. Al-fallahi mudhafun ilaih majrur. Li bintil fallahi. Ahsantunna. Nastamir raqam 8. Mada naqul? Liman Jayyid. Liman hadhihi as-sa'atu? Al-jawab? hadhihi mudiri.
Naam, hadhihi as-sa'atu libnil mudiri. Libnil mudiri. افتح معنا كنا. نستمر رقم 9. ماذا نقول؟ Liman هذا البيت Bait dulu, nomor 9 kan ya? Al-bait. Liman hadzal baitu? Al-jawab? Hadzal baitu lit-tabibi. Ahsantunna. Thumma raqam 10. liman Na'am, pakainya hadhihi karena al-mil'aqatu muannats. Liman hadhil mil'aqatu? Al-jawab? hadhihi liqalibi. Ayo, jangan ketukar dengan yang tabib, yang di atasnya at-tabib, baknya yang panjang. Ini at-talib, toknya yang panjang. Jangan ketukar ya, Bapak ya. Hadhil mil'aqatu lit-talibi. Alhamdulillah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu tentang PR ini? Afwan, nanya apa ada yang akhirnya ada yang tanwin, ada yang enggak. Li'abasin pakai tanwin. Oh iya, tanwin dan tidak itu kemarin kaitannya dengan apa Ibu? Ada yang mempengaruhi. Enggak. Ada al atau tidak sebelumnya? Kalau ada al, maka tidak boleh tanwin, ya atau ya? Iya. Kalau tidak ada al, maka aslinya Tanwin. tanwin, ya kan Bapak ya? Li Ammarin, li Abbasin. Ammar, Abbas tidak ada alnya kan Bapak ya? Iya. Sedangkan at-tabib, at-talib itu ada alnya, ya atau ya? Iya. 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 Itu ya. Syukran kan. Afwan. Jazakallah khairan. Ada lagi pertanyaan Ibu? Fi soal? Nafi? Baik. Ini kok belum selesai ini? Masih berapa ini? Baik, masih ada 2 halaman. Masih banyak. Baik. Sudah ada nih Ibu ya? Sudah. Baik, mungkin 2 halaman ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang Ibu sekalian. Nggak apa-apa ya? Iya, Ustaz. 2 halaman ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, tapi insya Allah pertemuan yang akan datang kita langsung nyambung ke ad-darsut tasi, insya Allah. Pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9, ini pelajaran baru, berarti kita juga harus menghafal kosakata, ad-darsut tasi. Begitu Ibu ya? Iya. Mungkin bisa dicek ya Ibu sekalian, ad-darsut tasi, kosakatanya. Silakan dicek. Ad-darsut tasi sudah ketemu Ibu? Sudah. Di sana ada berapa kosakata Ibu? 25. Ada 25. Santuna. Di sana ada limadza, ada alladzi, ada inda, mujtahidun, syahirun. Hati-hati Ibu ya. Saya ingatkan lagi, harokat dan panjang pendeknya. Harokat dan panjang pendeknya. Hati-hati, diperhatikan dulu baru dilafadzkan. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Limadza, alladzi, inda, mujtahidun, pendek semuanya. Mujtahidun, syahirun, haknya panjang. Syahirun, haddun, haknya panjang. Sahlun, pendek semuanya. Sa'batun, pendek. Kaslanu, ini tidak boleh tanwin. Kaslanu, jaw'anu, atshanu, ghadbanu, mal'anu. Polanya sama semuanya. Polanya fa'alanu, kaslanu, jaw'anu, atshanu, ghadbanu, dan mal'anu. Di akhir nun, tidak boleh tanwin. Sebelum nun, itu panjang. Gitu ya, Bapak? Diperhatikan. Kemudian di sana ada al-yauma. Al-yauma,
ini diakhiri fathah. Sedangkan yaumun ini tidak diakhiri fathah. Kalau al-yauma maknanya hari ini, karena ini kedudukannya sebagai dzarf biasanya, keterangan waktu. Kalau yaumun hari gitu saja. Gitu ya, Bapak? Kemudian kubun kasnya panjang. Lalu ta'irun maknanya burung. Kalau kemarin mungkin sebelumnya kita ketemu belum? Ta'irah. Kalau ta'iratun itu pesawat. Kalau ta'irun burung. Berikutnya di sana usfurun, burung kecil. Mustawsafun, pendek semuanya, klinik. Maktabatun. Di sana ada kata maktabatun. Kalau kemarin sebelumnya kita mungkin mengenal maktabun. Maktabun itu meja. Ya kan Ibu ya? Kalau di sini maktabatun. Maktabatun ini maknanya perpus. Tapi biasanya juga bermakna toko kitab atau toko buku. Maktabah. Berikutnya di sana ada mirwahatun. Sekarang jangan bilang kipas angin, bilang mirwahah. Gitu ya, Bu ya? Mirwahah. Di sana ada fakihatun. Kemudian al-madrasatu tsanawiyatu. Ta-nya yang panjang, bukan nunnya. Terkadang kita kalau tidak melihat tulisan bahasa Arabnya seperti ini, nunnya yang dipanjangkan tsanawiyah, tapi yang betul ta-nya yang panjang, nunnya pendek. Al-madrasatu tsanawiyatu. Gitu ya, Bu ya? Madrasah Tsanawiyah itu SMA kalau di Timur Tengah. Kalau di kita kan Madrasah Tsanawiyah itu setingkat SMP. Berikutnya al-Ingliziyatu bahasa Inggris. Al-Qahiratu Kairo. Dan di sana ada asalib, ada 5. Ana min Indonesia. Ini mudah-mudah dan pendek. Ana min Indonesia. Jakarta madinatun kabiratun. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Ya kan Ibu ya? Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Ya atau ya? Enggak. Iya. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Nah. Belum mudah. Insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Nah. Anta jaw'an? La, ana 'atshan. Ya. Udah siang ini. La, ana 'atshanu. Tidak, saya haus. Baik. Ini dihafal lebih ya. Insyaallah ini berfaedah semuanya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan nanti dikumpulkan di classroom. Ada pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Visual? Bagaimana? PR-nya hafalan itu saja, Om. Satu saja. Kurang, ya? Enggak, satu aja. Nampaknya kurang ya, Om. Untuk pekan ini tugasnya hafalan saja, Om ya. Karena kita belum masuk ke dars ke-9. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Amin. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan semoga terlahir dari generasi kita. Semoga terlahir dari anak keturunan kita, generasi ulama. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.